Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Pemirsa, kali ini saya akan membahas hadis, yakni hadis Iftiraqul Ummah. Tentu pemirsa kaum muslimin banyak yang telah mendengarkan hadis ini. Nah, bagi yang belum pernah mendengarkannya, akan saya bacakan lagi. Hadasana cerita in ingsun sapa Mahmud Imam Mahmud bin Ghailan kola ngendika sapa Mahmud hadasana cerita in ingsun sapa Abu Daud Al-Hafari an Sufyan saking Sufyan an Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi saking Abdurrahman bin Ziyad Al-An'um Al-Ifriqi an Abdullah bin Zaid saking Abdullah bin Zaid an Abdullah bin Amr saking Abdullah bin Amr qala ngendika sapa Abdullah bin Amr qala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah la ya'tiyanna yakti bakal teko temen ala ummati ing atase umat ingsun ma agama ata kang teko apa ma ala Bani Israil ing atase Bani Israil hatuan nakli hale bendere sandal binakli kelawan sandal hata ingkana sehingga lamun ono iku minhum saking Bani Israil sopoman uwong ata kang teko sopoman ummahu ing ibuniman ala niatan hale pertelo lakana mongko yekti iku fi ummati ing dalem umate ingsun sopoman uwong yasnau agawe sopoman nalika ing mengkono-mengkono hatuan nakli bin nakli wa inna Bani Israila ing setuhune Bani Israil iku tafarroko pisah-pisah ala sintaini wa sab'ina ing atase 72 apane milatan agamane wa taftariku lan pisah-pisah sapa umati umat ingsun ala salasin wa sab'ina ing atase 73 milatan agamane kulluhum sekabehane salasin wasabina iku finnari ing dalem mlebu neraka ila kejaba milatan agama wahidan kang siji qalu ngendika sapa para sahabat man utawi sapa ya utawi milah ya Rasulullah ya Kanjeng Nabi Rasul kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ya iku ma agama ana utawi ingsun iku alaihi ing atase ngayomi agama wa ashabi lan sahabat ingsun. Hadis Iftiraqul Ummah ini adalah hadis masyhur di kalangan umat Islam. Hadis tersebut mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya satu, yaitu yang mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah sahabatnya. Sebagian orang yang berasal dari madhab Salafi mengklaim bahwa Salafi adalah golongan yang selamat dari 73 golongan tersebut. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti jejak para sahabat Nabi atau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sayangnya hadis yang mereka jadikan dasar dalam masalah ini adalah hadis yang sangat lemah atau dhaif. Terutama matan atau isi hadis ini di kalimat yang berbunyi sunnah sahabatku adalah dhaif. Hadis Iftiraqul Ummah yang akan saya bahas kali ini adalah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi yang saya bacakan tadi. Syekh Albani telah memasukkan hadis ini dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 2641 seraya berkata bahwa hadis ini hasan. Pernyataan beliau sudah jelas keliru dan mengandung kerancuan. Hadis ini sendiri sanadnya dhaif dan jika Syekh menghasankan hadis Tirmidzi ini berdasarkan penguat dari hadis-hadis Iftiraq al-Ummah yang lain, maka beliau sudah salah alamat. Hadis Iftiraq al-Ummah yang lain bersanad sahih memang mengandung kata-kata akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tetapi tidak satu pun dari hadis-hadis penguat tersebut yang menyebutkan bahwa golongan yang selamat itu adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Tambahan ini sangat jelas dhaif baik dari segi sanad maupun matanya. Oleh karena itu jelas sekali hadis Iftiraq al-Ummah yang lain tidak bisa dijadikan penguat bagi riwayat Tirmidzi tadi. Penyebab dhaifnya hadis Tirmidzi tadi adalah Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi.
di mana ia adalah seorang perawi yang dhaif. Ibnu Hajar dalam Tahdhib at-Tahdhib telah menyebutkan biografi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, di mana ia telah dilemahkan oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Ma'in, An-Nasai, Yahya bin Sa'id, Ahmad Tirmidzi, Ibnu Quraisy, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dalam kitab Tahdhib at-Tahdhib di antaranya Ibnu Hajar mengutip Ibnu Abi Khaisamah berkata dari Ibnu Ma'in dhaif. An-Nasai berkata dhaif. Ibnu Kuzaimah berkata tidak bisa dijadikan hujjah, dan Ibnu Quraisy berkata matru. An-Nasai telah memasukkan Abdurrahman bin Ziyad ke dalam kitabnya Ad-Du'afa nomor 361 dan berkata Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi dhaif. Daruqutni juga memasukkan Abdurrahman bin Ziyad dalam kitabnya Ad-Du'afa nomor 338 dan berkata Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi tidak kuat. Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi memang dikenal dhaif, sehingga banyak kitab Ad-Du'afa menyebutkan namanya. Selain An-Nasai dan Daruqutni, Ibnu Hibban juga menyebutkannya sebagai perawi dhaif dalam Al-Majruhin halaman 14 nomor 571 seraya berkata kana yarwi al-maudu'ati anis-sikoti, artinya bahwa Abdurrahman bin Ziyad sering meriwayatkan hadis-hadis palsu dari para perawi sikoh. Al-Uqaili juga memasukkan nama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dalam kitabnya Ad-Du'afa juz 1 halaman 740 nomor 929. Dan Ad-Dhahabi juga memasukkan nama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dalam Mughni Ad-Du'afa nomor 3566 dan mengatakan bahwa ia seorang yang dikenal dhaif dan dinyatakan dhaif oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai, Daruqutni, dan Ahmad. Selain dalam Sunan Tirmidzi, ternyata hadis dengan matan apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya juga diriwayatkan oleh Tobroni dalam Mu'jam As-Shaghir dengan matan yang hampir sama, namun dengan jalan sanad yang berbeda. Sanadnya adalah sebagai berikut: Isa bin Muhammad al-Wasiti, Wahab bin Baqiyah, Abdullah bin Sufyan al-Madani, Yahya bin Sa'id al-Ansari, sampai Anas bin Malik. Dan di akhir hadis, Tabrani menulis lam yarwihu an Yahya il Abdullah bin Sufyan, artinya tidak diriwayatkan dari Yahya kecuali oleh Abdullah bin Sufyan. Hadis ini juga adalah hadis yang dhaif karena Abdullah bin Sufyan. Al-Uqaili menyebutkan Abdullah bin Sufyan dalam kitabnya Ad-Du'afa nomor 817 dan berkata Abdullah bin Sufyan al-Khuzai al-Wasiti Yahya bin Sa'id la yutabbi'u ala hadis, artinya Abdullah bin Sufyan al-Khuzai al-Wasiti meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id tidak diikuti hadisnya. Setelah itu Al-Uqaili membawakan hadis riwayat Tobroni ini sebagai penegasan akan kedhaifan riwayat tersebut dan tidak layak untuk diikuti. Ad-Dhahabi juga menyebutkan Abdullah bin Sufyan dalam kitabnya Mughni Ad-Du'afa halaman 475 nomor 3197. Oleh karena itu sudah jelas hadis Iftiraqul Ummah yang diriwayatkan Tobroni dengan matan sunnah para sahabatku ini pun tidak layak untuk dijadikan hujjah. Nah pemirsa, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Safia pamit undur diri dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.